Gua Endro Suryono. Ini di sebelah gua ada Bulan. istri gua. Kalian berdua ini apa sih? Nggak tahu ya kita tuh apa sih? Pergi ke bulan ya itu tadi PH. PH yang kita dirikan untuk mengerjakan proyek-proyek iklan. Oke. Jadi kami berdua itu sebenarnya punya bikin PH, rumah produksi yang bergerak di industri audiovisual. Jadi menerima pekerjaan-pekerjaan iklan, audiovisual, foto, film dan video. Nah, terus kesininya kita ngembangin lagi nih buat industri kreatif. Di bawah kita tuh ada line up screen printing, Ya. ada teman-teman dari No Leather tuh kerajinan tangan dari kulit. Mungkin boleh aku lanjutin ya? Boleh. Ya, jadi sebenarnya kita pengen ngumpul sama teman-teman yang bergerak di semangat yang sama. Karena kan semangatnya aku sama Mas Endro di Pergi ke Bulan juga kita bikin sesuatu yang kreatif, mungkin lebih DIY. Nah, akhirnya teman-teman yang melakukan bergerak di bidang itu kita ajak rame-rame, ayo kita maju bareng-bareng yuk gitu. Yang apa yang perlu dievaluasi, tapi kita juga sharing knowledge-nya dari cara bikin produknya. Pokoknya kita bongkar dapurnya. Sebenarnya intinya semangatnya mau maju bareng-bareng teman-teman industri kreatif sih. Poinnya itu. Kalau dari sisi yang bergerak di sini tuh ada apa ya sih, bisa ceritain nggak sih dari yang Di sini tuh di IMS. di Pergi Bulan dulu ya? Pergi ke Bulan. Sampai sejauh ini Pergi ke Bulan ada divisi screen printing, Ya. ada divisi audiovisual, lalu ada divisi desain interior. Ya kebetulan istri desain interior. Profesiku, ya. Gitu. Dari kan akhirnya Pergi Bulan ada brand Pergi Bulan ini, Iya. bisa cerita nggak latar belakang kenapa dari Pergi Bulan? Nama Pergi ke Bulan ya? Ada dua jawaban sih sebenarnya. Ada yang romantis sama yang diplomatis. Gue jawab yang diplomatis dulu. Yang diplomatis adalah kalau lu mau bikin mimpi, itu KPI-nya harus jauh banget nih. Ya. Gue bikin KPI-nya itu targetnya adalah di bulan mimpi kita. Tapi kalau tercapai di bumi, gue anggap udah achieve. Itu jawaban dari diplomatisnya. Jawaban romantisnya adalah gua pergi ke dia karena nama dia Bulan. Itu aja sih. Namanya Bulan, artinya bulan. Iya. Oke bro. Iya. Pada akhirnya kan si Pergi Bulan ini bisa ada di IMS ya. Iya. Itu bisa cerita proses awalnya gimana dan itu dimulai tahun berapa sih? Atau memang sebelum-sebelumnya lu sebelum ada IMS juga pernah ada di acara-acara lain yang memang event ya? Kita tuh pernah ikut acara-acara yang di samping toilet, yang orang nggak pernah tahu. Kita mulai dari awal tuh di mall yang ngeramein mall yang sepi, diundang Ya, sama di Cibubur. di Cibubur ya, Betul. kita nggak perlu mention. Dari situ. Jadi jangan pernah berpikir, wah tiba-tiba Pergi ke Bulan kok enak banget ada di IMS. Proses kita ke IMS adalah kita punya portofolio tuh sebelumnya tuh. Udah pernah pameran ini, produknya udah ini. Tiba-tiba kita ajuin deck kreatifnya. Dan ternyata mereka cocok. Awal-awal belum ada kerja sama apa-apa sama IMS, cuma dikasih tempat. 2021. 2021, 4 tahun yang lalu. Kesininya, Flashback ke yang tadi yang sebelum IMS ya? ya. Itu udah tadinya ada apa aja, memang masih Pergi Bulan sendiri? Enggak. Kita kolaborator kita banyak banget. Dulu ada teman-teman dari industri sepatu, Ya. dari graffiti, Ya. dari Sama screen printing sebenarnya waktu itu. sama teman-teman dari Cukil. Ya. Ada beberapa lah. Ada beberapa. Kita tidak pernah berkegiatan sendiri, selalu berkolaborasi dengan industri lain. Itu loh. Itu semangat yang tadi Wulan cerita. Artinya kan memang teman-teman di sini memang nggak selalu ada ya, maksudnya memang di setiap IMS ada yang enggak, ada yang tidak sendiri. Yang selalu ada itu adalah No Leather. Karena gue dari awal pertama kenal secara pribadi, Ya. udah kenal sosoknya, terus tiba-tiba produknya keren-keren. Dan kalau ada dia tuh ada activity ya. Karena Ya. gue nggak mau orang ikut Pergi ke Bulan itu ngasih tahu produk udah aja gitu. Kalau Wisnu kebetulan ownernya dari No Leather itu mau loh untuk ditanya prosesnya, ditanya cara buatnya. Terus dia selama pameran setiap hari dia bikin di tempat. Nah, semangat itu yang lagi kita bawa. Pengunjung sisi edukasi juga ada ya, itu yang penting ya sebenarnya.
transfer knowledge-nya itu malah yang kita kedepanin sih, Kita bukan nggak produknya. pengen cuman jualan produk aja, tapi kita pengen justru beraktivitas di situ, Iya, memperlihatkan iya, proses kerjanya sampai jadi, dan itu yang bisa dibeli akhirnya sama konsumen gitu. Gitu Nah, sih. kalau di EMS sendiri ini udah tahun keberapa ya? Bisa diceritain nggak prosesnya dari tahun pertama, tahun kedua ada momen apa sih yang Coba kamu cerita. Ya, Yang pertama ini, ngapain kita? Ini tahun keempat kita, alhamdulillah di IIMS. Tahun pertama ya kita masih dengan activity kita yang sablon. Tahun kedua dan ketiga itu kita mengembangkan motor listrik dari motor apa maksudnya? Motor Astrea Prima Ya. tahun 80 kita buat jadi motor listrik karena kebetulan isunya dulu lagi listrik-listrikan tuh. listrik, mulai listrik. Tapi kita nggak mau begitu aja tuh, nanti sama aja sama teman-teman yang lain cuma custom motor listrik. Tapi alatnya dibuat industri loh. Jadi dibuat alat itu bisa nyablon keliling. Ya. Kita buat di belakang raknya belakangnya itu buat screen printing yang bisa nanti kalau kita ada acara apapun bisa keliling tuh kita bagi-bagiin kaos. Itu tahun 2023 dan 24 sih 2024 sebenarnya nih. pengembangannya waktu itu. Terus 2025 kita nggak mau sama, kita nggak mau akhirnya sama. ya itulah kita nyiptain rekod latte. bisa kita guys yang di 2025 ini kan konsepnya nyiptain di luar negeri itu cerita lah awalnya gimana sih? Mbak Wulan ceritakan. Mungkin datangnya dari backgroundnya dari kesukaan kita mendengarkan musik analog ya. Mungkin Iya. datangnya awalnya dari situ. CD, kaset, piringan CD kaset hitam. piringan hitam, dan kita tuh lumayan mencarilah beberapa piringan hitam yang langka-langka. Terus sekarang lagi coba ke turntable yang toys gitu. Jadi awalnya bergerak dari situ. Terus berpikir kalau sebenarnya bisa ada nih alat yang untuk merekord gitu. Dan sebenarnya kita lumayan waktu itu berkegiatan sama teman-teman yang baru ngeluarin Album, EP, single sampai akhirnya Bisa album. nggak sih gue ngeluarin cuma satu atau Iya, dua gitu, sedangkan kalau karena untuk budget lah. kalau untuk Pasti. pabrikasi mahal banget, Iya. lalu ada minimal order. Awalnya mungkin terpikir dari situ ya, dan setelah ya kita belajarnya hanya dari Google dan YouTube. Sebenarnya ya dia yang punya otak berpikir cara kerjanya, aku Dia yang yang bikin mungkin gambar akhirnya kerjanya. bisa membuat gambar kerja untuk menjadikan itu alat gitu. Mungkin dari situ sih, tapi prosesnya masih panjang ya, Iya, iya. masih sangat panjang. Kayak ininya lah ya, proyek pertama yang stepnya ini dulu gitu Iya, Iya. iya. Jadi kita bikin alat untuk recording ke apa namanya, populernya namanya piringan hitam. Iya. Tapi kalau yang kita pakai sekarang adalah limbah ronsen dan limbah CD Iya. bekas. Jadi kita manfaatin barang-barang limbah yang rusak bumi itu untuk dijadiin barang produk kreatif. Iya. Gitu. Nah itu nanti kayak apa segala macam apapun bisa direkod di situ, lagu atau segala macam gitu. Kita udah mau langsung di cover lagi. Jadi ini vinilnya, ini dari ronsen ya. Ya, dari ronsen. Bukan vinil lah, ini dari Ronsen ronsen bekas. Bahannya ya. Selama ini yang kita riset baru piring bekas, ronsen bekas, CD sama bekas. CD bekas. Cuma yang terbaik masih ini X-ray bekas gitu. Nah ini CD-CD yang udah teman-teman udah nggak bakal dengar kali ya, ini CD udah jarang banget. Ini sekarang udah nggak pakai CD player, tapi dengarnya udah pakai turntable karena kita Ya. buat ini groove-nya. Ini juga ada groove-nya. Jadi kita menciptakan alat untuk membuat groove yang akan nantinya diputar Musiknya di ditransfer ke sini. Ya, musik Di ditransfer ke turntable. sini, lalu diputar di piringan hitam. Ya, di turntable. Sorry. Oh. Dan Gitu. itu proses ini juga sama juga saat orang zaman itu bikin piringan itu sama seperti itu. Sampai sekarang proses mastering untuk jadi proses menjadi piringan hitam yang kayak di sini itu dibuat master dulu, baru di pressing. Nah pressingnya itu nanti ada donat, ada bahan yang bisa di press ke sini jadi ini. Nah ya yang Didol, yang pakai press. pergi gue lakukan adalah bikin master. Jadi Ya. kita nggak pressing. Jadi kalau misalnya ada yang order ke kita nanti suatu saat itu alatnya udah proper, terus order ke kita, misalnya beli 5 semua master loh, semua mastering semua. Jadi bisa jadi malah tiap ini beda-beda suaranya gitu kan? Bisa jadi. Bisa jadi, tapi uniknya Ya. yang kita buat di situ. Gitu. Dan itu butuh berapa lama yang itu sampai dari buat master itu dari yang bahan ini? Sesuai lagunya loh, misalnya lagunya Setelah lagu 3 menit, 3 menit, dia akan prosesnya 3 menit. 3 menit. Ya. Di segitunya. Itu dinamainnya apa yang lu buat ini? Namanya latte cut, late cut record sebenarnya. Ya. Mesin bubut, iya, mesin bubut record. Late cut Late cut sebenarnya. kan itu kan mesin bubut potong gitu Iya. ya. Late cut record mesin bubut untuk memotong ini sebenarnya, embossing ini. Saat memang langsung jadi pertama kali atau prosesnya gimana sih sampai akhirnya jadi? Kan Wah, itu prosesnya. prosesnya panjang. Berapa lama sih lu riset ini gitu?
Panjang banget ya. Kamu cerita deh. Ya mungkin riset tolong dong. awal itu mungkin di November ya. Sebenarnya waktunya nggak banyak. Kita riset alat dari membuat prototipe dari kayu. Jadi kita Ini mencoba menuju ke berbagai situ aja nih. Panjang prosesnya. berbagai speaker, berbagai Udah. jarum yang ternyata karakternya beda-beda. Media yang ditorehkannya pun itu berpengaruh gitu. Jadi dari berubah media, beda lagi treatmentnya. Berubah Media, beda lagi jarumnya. speaker, jarum, Berubah dan speakernya. sebagainya. Nah, ini alat-alat dari awal-awal. 3 Ya. bulan Pak kita ya, baru ya. Ya mungkin 3 lah dari awal banget ya. Sampai sekarang pun itu masih prototype kita bilang. Ya, belum sempurna. Belum sempurna. Tapi ya insya Allah bisa. Ya, bisa udah makan. beberapa musisi lah kemarin kesini minta recording. Untuk ini ya, untuk apa namanya bikin master ya, ini kan. Iya, Iya. iya, bikin single di kita. Karena kan gini loh, bikin itu kan sebenarnya di Indonesia udah ada buat menerima ini, dan hasilnya suaranya itu hi-fi. Di Ya. kita masih lo-fi lah. Terus juga kalau di mereka kan ada minimal order, satunya juga lumayan harganya dan ada batas minimal order. Di kita satu pun nanti bisa bikin, Ya. bisa kita layani kalau alat itu udah proper, gitu sih. Jadi kalau dari sisi ini nanti pengembangan ke bisnisnya nanti kayak gimana bro? Pengembangan bisnisnya nanti kita bikin record company yang bisa menerima recording kita tuh minimal 1 biji, itu bisa. Yang Ya. nggak mungkin terjadi di Mereka harus punya master dulu atau apa? enggak, mereka cuma bawa materi lagunya aja ke kita, Materi berupa apa? berupa digital. WAV, berupa MP4, iya mungkin Ya. nanti Buat yang bisa di iya didengar gitu ya? yang Ya. bisa didengar dan di play di laptop nanti. Soalnya dari source suaranya tuh ngaruh juga. Kalau kualitas source-nya kurang baik, ya nanti yang ditorehkan akan kurang baik gitu. Nanti ada proses panjang sih dari Ya. situ, ada equalizingnya juga nanti ada standar by real, standar yang udah dibakukan di dunia musik dari Amerika, ada standarnya tuh untuk sampai jatuh ke jarum embossnya itu kayak gitu. Kayak gini kawatannya berapa lama bro? Kawatannya setelah jadi itu udah dicoba? Kalau ini mungkin nggak begitu awet ya. Kalau ini kan cuma buat marketing kita aja sih. Materialnya juga, bahannya juga flexidisc ini namanya. Mungkin kalau setiap di setel terus bisa lama-lama habis kali loh kena jarum. Nah nanti ke depannya kalaupun nanti kita produksi pakai polikarbonat ya. Nah, ya. Rencananya pakai polikarbonat yang bahannya menyerupai vinil aslinya. Nah itu lebih kuat. Cuma kita belum sampai sana. Bisa ceritain pergi bulan ini nantinya lo mau bawa kemana sih? Di mana? Dibawa ke bulan. Ya, maunya dibawa ke bulan ya. Pokoknya dibawa ke bulan, nggak terhingga sih. Mungkin ya, dengan masih banyak mimpi, apapun itu ya, mungkin nanti akan Tapi ada tetap ide-ide baru. benang merahnya industri kreatif. Ya, benangnya itu. Tetap Dan benang merahnya transfer knowledge. Ya. Benang merahnya adalah kita berbagi itu aja sih. berbagi bareng-bareng. Bagi bareng-bareng. Nah, tadi kan ada ruangan ya. 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 Di sini itu Ya. ada diskusi soal apa sih yang tadi akhirnya diskusi sebentar ya. Iya. Bisa ambil dari situ lo sampaikan apa gitu. Kalau kemarin itu ada Ibu Airin Umar itu dari Kementerian Kreatif. Ekonomi ya? Kreatif. Ekonomi Kreatif. Beliau isu daur ulangnya itu yang dia tertarik. Terus hari ini juga tadi Ibu Niluh lagi-lagi dia bilang wah ini menarik Ya, banget masih menjadi isu lingkungan itu ya. memanfaatkan limbahnya itu. Memanfaatkan Gitu. Kita nggak limbah. tahu nanti. Ya kemarin kebetulan asistennya Ibu ngubungin kitanya lagi kemana. Terus mungkin nanti juga polanya gitulah, setelah itu nanti ada asisten yang mau. Ya kita terbuka lah Ya. untuk berdiskusi lah. Mau dibawa kemana nih produk ini, alat ini gitu aja sih. Harapan dari IMS ini dan ada kan tadinya jadi dengan lo ada di IMS ini akhirnya bisa sampai ke Government. Iya. harapan lo apa sih dari bulan ini? Kan tadinya target kita tiap tahun tuh sebenarnya B2C loh ya, langsung ketemu bisnis tuh konsumen. Tapi ternyata berjalannya jadi B2B, bisnis to bisnis. Kesininya lagi langsung B2G, bisnis to government. Ya kita nggak pernah tahu sih loh, kita mau jalan aja gitu lah. Ya, nggak Kalau menutup memang pintu iya apapun gitu, lah. kalau ternyata government memang mau support kita, ya ayolah gitu. Ayo kita bareng-bareng lah gitu. Masalahnya tim kita juga dari Wisnu, dari Gading, ada Nana, ada Jondo, kita ready lah buat bekerja sama dengan siapapun gitu. Itu aja. Pertanyaan terakhir ya Iya. buat kerja sama lo kayak IMS ini lo mau sampaikan apa sih?
perkumpulan kayak dan IMS? Kalau aslinya parah nih lo, ntar gue ini nih. Sepi lo saya anjing. Iya, apa? Ya, buat IMS ya. Buat IMS udah makasih banget ya, udah Ya. ngasih kita tempat untuk gila-gilaan lah, Ya. untuk bereksperimen, untuk berulah Dan bersenang-senang. bersenang-senang, Itu kita selalu dan bilang itu. mereka nggak pernah ngebatasin. Ya. Terus misalnya seandainya apa-apa, Mas Rudi sendiri, oke Om Indro tahun ini mau riset apa nih? Riset ini jujur aja mereka yang membiayai loh sebenarnya Ya. secara kontrak ya. Yang harusnya gue dapet sama Jondol dapat, Wulan dapat, akhirnya kepotong buat riset ini gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting ini berjalan aja gitu. Makasih banyak lah buat IMS lah udah support abis-abisan kita ya, udah Ya. gila-gilaan lah ya. Itu aja sih. Jadi nextnya harus dapat tempat di mana nih? Pengennya sih di VIP ya, di samping Mercy gue mau sih. Oh, wow. Jangan Ya, pergi dulu ya. ya mungkin nanti IMS punya satu tempat yang memang mengkhususkan untuk industri kreatif kali ya. Mungkin ya, karena beberapa Pak Ibu Menteri tadi agak kaget nih ketemu loh. Kok di acara ini ada kalian? Di gitu. acara otomotif Dan itu, terutama ya. dan sebenarnya mereka nggak nyampe ke situ. Dan ada beberapa orang yang kesini tuh kaget ngelihat, oh ada ginian loh di IMS gitu. Ya. Ya mungkin kitanya aja yang kurang digital marketingnya kurang atau memang bukan jadi menu utama di sini gitu aja. Mungkin nanti Pak Andri ya, Pak Andri itu jadi menu utama juga, jadi bukan kudapan nih loh, bukan cemilan. Ada sebelah Eko soalnya. Iya, gitu lah. Iya. Kalau dilihat progresnya sih kayaknya mungkin suatu saat Diandra bakal ngadain ini sih loh, ngadain Khusus khusus event buat sendiri industri untuk kreatif industri kreatif. yang bukan jualan loh, yang gua lakukan selama ini sama teman-teman. Nanti itu harapan lu ke Diandra ya? Ke Diandra mungkin ya, mungkin kalau berharap di IMS memang Ya, guys. menu utamanya dia itu, gua nggak Ya. bisa utak-atik. Mungkin nanti Pak Andri dan Pak Rudi bisa ngasih tempat buat teman-teman nih. Ini ada pelaku industrinya, mereka setiap hari workshop dan ada produknya. Itu Ya. kayaknya lo yang mungkin masih jarang. Artinya event mandiri yang Diandra bikin lah. ya. Masih jarang banget Ya. itu, masih jarang banget lah gue lihat ya. Yang udah ada inakraf segala macam kan. Iya lagi-lagi udah kayak bazar Udah. Tanah Abang. Ya, yang dia menjual datang, produk ini aja mohon maaf gitu bukan kan. mengecilkan inakraf, ya, tapi yang terjadi adalah ya udah aja barangnya, tapi ini cara buatnya gimana ya? Iya, gue bisa terjun ke industri ini, bisa nggak sih gue gitu? Udah selesai. Ya. Nah di boothnya kita semua dijawab sama, kebetulan Mas Wisnu tuh orangnya senang banget ngobrol ya. Jadi teman-teman kalau mau ketemu Nuleder diajak ngobrol. Kayak Indo deh tadi kan Kayak terakhir anjing nih, tadi terakhir. tadi kan baru sadar. Kok nggak ada Iya. motoran ini tuh kuncinya apa? Nah, Lu gua tahu lu, ya, gue juga bingung nih tadi gua mau bawa kemana nih? Kita bawa kemana nih lo? oke. Kalau buat dari motoran sendiri kira-kira lu ada apa sih yang memang nggak lu lihat aja ya? Ya. Lihat untuk di Oh, dunia itu tuh. motoran, Ya. kira-kira ada prospek-prospek apa sih yang memang itu bisa Oke, kebetulan kan gue lagi hobi analog nih. Ya. Gue memang punya basic anak motor lah. Ya lu tau lah, motor gue aja dulu motor tuanya banyak banget lah gue lah. Salah satunya lu yang bayarin. Jadi kita kebayang kemarin itu bikin motor tua, kita build, jadi motor listrik. Itu jadi buat DJ selector ya, Oh, DJ buat keliling. menghibur orang. Itu Ya. dengan alat-alat yang analog tapi digital, gimana tuh ya? Masih Gimana sebatas tuh? ide sih loh. Jadi Iya, nanti iya. kita bakal ngadain hiburan keliling dengan motor tua yang kita custom dengan alat-alat analog. Ya. Mungkin tahun depan kita bakal itu kali di IMSI ya, kita bawa itu. bisa itu mungkin ya. Iya. Kayak gitu sih. Gue lagi mau menyebarkan racun analog sih, musik analog itu aja sih. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Terima makasih kasih banyak. banyak. Makasih banyak udah support. Mas Lo. Sukses buat Terima kasih. Terima kasih.